حي على حي على حي على Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasulahu ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di kesempatan yang sangat baik ini, mari kita berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sesungguhnya hakikat nilai takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan fid dini wad dunya wal akhirah. Wa tazawwadu fa inna khairu zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah kalian semua karena sebaik-baik bekal hidup baik di dunia lebih-lebih di akhirat kelak adalah hanya bekal takwa kita kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah hai orang-orang yang memiliki akal. Masyarul muslimin jamaah Jum'ah rahmatullah. Kita telah selesai melaksanakan sholat Idul Adha sekaligus penyembelihan hewan korban. Sungguh pun ini juga masih ada waktu sampai hari tasyrik selesai. Semoga ibadah kita semuanya, baik sholat kita, baik korban kita, semua ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin jamaah Jum'ah rahmatullah.
rahimakumullah, sebagai refleksi dari nilai-nilai korban dan pelaksanaannya, setidaknya 3 hal penting untuk kita jadikan sebuah hasil dan refleksi dari ibadah korban Idul Adha yang telah kita laksanakan. Yang pertama adalah sebagai sebuah latihan kita menjadi hamba Allah yang terus taat atas semua perintah-perintah Allah. Ibadah korban adalah latihan ketaatan kita menjalankan perintah Allah. Ada perintah yang ringan, ada perintah yang berat. Sungguh pun perintah itu sebagian juga ada yang tidak kita inginkan, bahkan ada yang kita tidak sukai. Tapi kalau itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya, sepatutnya sebagai hamba Allah kita sami'na wa ata'na, kita taati dan kita laksanakan. Karena sesungguhnya itulah nilai kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk dan patuh atas semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur ma'adha tara ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Ismail yang masih kecil dan beranjak dewasa, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Ibrahim ayahnya untuk membunuh, menyembelih putranya Ismail yang dicintainya. Dalam mimpinya berkali-kali, ya bunayya, hai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya kami melihat dalam mimpi kami, dalam tidur kami saat mimpi, anni adbahuka, sesungguhnya kami diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu hai anakku? Maka dengan jawaban yang tulus, yang polos, ya abatif al, hai ayahku, laksanakanlah ma tu'mar, apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, pasti aku akan dapati kami orang-orang yang sabar. Ini bukan perintah yang ringan, perintah yang amat sangat berat, tetapi Nabi Ibrahim melaksanakan ketaatannya dan bukti cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi cintanya kepada anaknya yang dikasihinya. Masyarul muslimin jamaah Jum'ah rahmatullah, inilah sesungguhnya nilai takwa kita dibuktikan apakah ketika ada perintah Allah, apapun perintahnya, apakah perintah sholat, perintah zakat, perintah haji, perintah sedekah, bahkan perintah berkorban, korban apapun, kalau kemudian kita sami'na wa ata'na, kita dengarkan dan kita taati, sungguh pun itu berat. Sesungguhnya kita telah melaksanakan sebagai seorang Abdullah. Hakikat Abdullah adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sesungguhnya inilah hasil buah dari nilai pengorbanan kita, nilai Idul Adha kita yang kita laksanakan. Kalau itu kebaikan dan hal-hal yang terkait dengan aturan-aturan yang sudah diberlakukan dan harus kita laksanakan, maka hendaknya dalam kehidupan kita sehari-hari kita benar-benar mentaatinya. Setiap ketaatan yang kita laksanakan pasti akan berbuah manis yang kita rasakan. Awalnya pahit, tapi endingnya akan membawa kebahagiaan dan keselamatan kita dunia dan akhirat. Masyarul muslimin jamaah Jum'ah rahmatullah. Dan yang kedua, sesungguhnya nilai korban itu adalah sebuah latihan untuk melepas kepemilikan kita sebagai seorang hamba terhadap apa yang kita miliki. Kita punya anak, punya istri, punya harta benda, punya kekayaan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk mengambilnya, maka kita benar-benar rela. Sesungguhnya semua hanyalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diri kita sendiri pun adalah titipan Allah.
kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita pasti akan kembali. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk mengembalikan semua kepemilikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita rela dan ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Dan kita telah buktikan dengan kita mengorbankan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu bukti kita menjadi hamba Allah yang rela untuk mengikuti apa yang Allah perintahkan, sekaligus rela melepas apa yang kita miliki. Sesungguhnya semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya manusia tidak memiliki apapun, semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Harta titipan, jabatan titipan, bahkan hidup kita adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Tidak selamanya kita miliki, suatu saat pasti akan kita tinggalkan. Sehingga orang-orang yang melepas merasa kepemilikannya itu adalah bukan milik mutlak, maka itulah sesungguhnya hakikat seorang hamba yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Dan yang ketiga, sebagai refleksi bahwa setiap ibadah yang kita lakukan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya harus punya nilai kebaikan dan ibadah sosial di hadapan kita dan di hadapan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena sesungguhnya apa yang kita keluarkan itu pasti akan kembali kepada kita. Apa yang kita sedekahkan itu pasti akan kembali kepada kita. Dan nilai seorang hamba manakala dia punya nilai manfaat yang sebesar-besarnya kepada manusia yang lain. Duribat alaihim dhillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Manusia pasti akan ditimpa kehinaan, kesengsaraan, kecuali dia senantiasa selalu menyambung hablum minallah, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hablum minan nas, dan hubungan baik kepada sesama manusia. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan kita hamba yang senantiasa taat, rela, ikhlas atas semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan kita benar-benar menjadi hamba Allah yang mendapatkan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum billahi innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah huwallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun.
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi 'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.